sendirian karena sudah ada Mas Tommy Rockwell. Hai. Ada Ching Ching Po. Iya. Mr. Cheng Cheng Po. Dan juga ada kita ada bintang tamu ya Mas Tom ya. Iya Rin, seperti janji aku seminggu yang lalu ya, Mas Ari Ara ini dia seorang gitaris ya. Sebenarnya basic dia anak band ya. Anak band. Tapi karena apa ya, dia juga pengen menjajal kemampuan bergitar dia ya. Pengen menjadi satria bergitar. Oh, jadi ini dong ya, muridnya Bang Roma ya. Oke, halo Mas Hari Arai. Halo, selamat malam. Di sini sudah muncul Mas Hari Arai ya Mas Tommy ya. Ini Mas Hari Arai kan karena sudah malam melintang ya Mas ya. Udah lama banget ya Mas Hari. Malam minggung ya. Malam minggu kali ya. Malam melintang di dunia musik pasti ya. Boleh diceritain dari awal mulanya gimana nih, dari tahun berapa, emang senang musik dari kecil atau gimana ceritanya nih? Jadi kalau merunut dari perjalanan album Dayak ya, prosesnya saya mengenal musik itu dari 1993. Jadi 1993 itu saya masih kelas 2 SMP. Ya kalau usia itu usia puber ya. Jadi usia pemaki. Jadi usia puber saya mencoba usia kampret. Jadi mencoba segala macam apa aja ya mengenal tentang cinta, jatuh cinta pertama kali, terus persahabatan, pertemanan, dan juga jatuh cinta sama dunia musik. Nah, tentunya dan saya awalnya dulu suka tertarik sama alat musik drum sebenarnya waktu kecil karena ya biasanya karena anak-anak ya suka yang ribet ya. Kemudian gaduh gitu. Pada usia tahun itu 93 itu saya kok melihat gitar itu lebih menarik, lebih seksi ya, lebih seksi gitu. Karena pada usia umur kita kalau lihat teman main gitar tuh kayaknya jago banget dan disukai sama cewek-cewek. Nah itu betul. Itu benar sekali gitu. Pinter banget ya, kalau drum kan suka gebuk-gebuk gitu ya. Kalau cewek kan sering ngeliat pakai gitar gitu. Enggak, karena gini, kalau drummer tuh cenderung dekat dengan KDRT. Yang ditakutin Mas Hari seperti itu ya. Makanya ini berubah, beralih. Beralih dulu. Ya seperti itu begini ya. Ya betul, kalau jadi drummer pikir udah capek, nggak kelihatan karena di belakang gitu loh. Padahal capeknya luar biasa. Luar biasa. Ini yang para drummer yang dengerin langsung yaudah aku besok ganti begitu. Jangan deh. Oke, terus 93 sudah mulai bermusik berarti ya. Dan ini boleh tahu juga cerita tentang album ini yang judulnya Dayak. Dayak. Nah, ini gimana ceritanya ya Mas Tom ya? Dayak kenapa nggak solo apa joglo gitu? Pasti ada riwayatnya ya. Jadi album Dayak ini album instrumental gitar saya yang kedua. Lagu ini bercerita tentang album Napal Tilas. Jadi saya flashback kembali ke masa saya mengenal musik pertama kali. Jadi inti sari dari album itu adalah itu. Jadi 93 saya mengenal musik, terus belajar bermain gitar. Jadi di album Dayak yang berjudul 1993 itu saya ambil musiknya lebih ke retro. Jadi kutukan drumnya jadi kutukan drum yang benar-benar vintage banget. Karena untuk mereview lagi kenangan masa itu. Ingatan ya. Jadi saya buat musiknya lebih easy listening, lebih enak didengar dan lebih natural lah. Nah, album Dayak ini bercerita tentang pengalaman saya mengenal musik itu pertama kali saya di Kalimantan. Makanya namanya Dayak ya. Dayak, dan tepatnya di kota Samarinda di Kalimantan Timur yang kebetulan kulturnya memang lebih kental budaya Dayaknya, Kutai ya. Kemudian itu pertama kali jatuh cinta juga atau enggak tuh? Ya? Itu pertama kali jatuh cinta juga? Tahun-tahun itu ya, banyak Cinta monyet. Cinta monyet. Cinta bekantan. Dia udah bukan monyet lagi, bekantan ya. Kalau udah gede cinta orang hutan ya. Di sana banyak juga. Banyak sekali ya. Seliweran di jalan kalau nggak mau. Kalau di Jawa cinta bedes. Iya, lanjut. Oke, lanjut. Jadi saya tumbuh besar di Kalimantan hampir 25 tahun. Cuma saya hijrah. Jadi saya di Samarinda hanya sampai kelas 2 SMA. Saya pindah ke Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Banjarmasin. Tapi saya sekolah di Martapura. Dan ternyata setelah saya pindah ke Kalimantan Selatan, justru karir musik saya mulai tumbuh karena di situ
saya mengikuti berbagai macam event festival daerah. Yang itu memang Martapura ya. Karena banyak sekali festival-festival dan waktu itu saya memang belum langsung total ke gitar, saya lebih milih ke vokal. Jadi mengikuti festival. Berarti bisa semuanya ya, multi talent banget ya Mas Dam ya. Yeah. Drummer juga, gitaris juga, vokalis juga. Dia maruk banget ya semuanya. Dia kelemahannya satu Din. Yang nggak bisa tuh Untung dia jujur. nggak penyiar radio, saya udah kalah. Dia bisa semua yang nggak bisa jujur ya. Bohong. Jadi semuanya jadi bohong. Oke, tapi kalau ngomongin tentang album Dayak Sequel of Majority ini tapi terbentuknya atau dibuatnya prosesnya kan tapi 2000 berapa nih mulai dibuat album ini? Album ini dibuat bulan Juli, bulan Ramadan kemarin. Ramadan ya. Cepat banget berarti ya? Ya termasuk cepat karena dari penemuan ide-ide dasar sampai lagu jadi itu hanya butuh 1,5 bulan. Alright. Dari nol ya. Dari nol, jadi dari benar-benar cari konsep musiknya sampai akhirnya Sampai take matang semua itu hanya 1,5 bulan. Mas. sampai cetak rilis ya fisik ya. Nah, untuk cetaknya saya memang agak molor karena menunggu cover jadi memang butuh waktu 1 bulan lebih. Oh iya. Oke. Ya. Dan di sini kalau nggak salah saya baca ini ada beberapa lagu Paramecia Part 1, 1993 Borneo, The Complicated Romance. Ini judulnya susah-susah kan. Kalau saya lama-lama ilat saya melingkar-lingkar gitu kalau bahasa ini. So, ini memang pemilihan judulnya gimana sih atau disesuaikan sama kalau yang 93 memang saat itu atau gimana cerita tentang lagu ini nih? Semuanya. Paramecia itu sebenarnya judulnya nggak sengaja saya temukan karena itu artinya apa ya? Paramecia itu kalau itu justru bahasa yang bisa ditemukan di kalau kita nonton film animasi One Piece. Itu jadi paramecia itu makanya saya kemampuan mutant yang memang orang bisa pemanjangan tangan. Jadi yang sesuatu yang tidak lumrah. Dalam arti kata musik yang saya sajikan ini yang belum pernah saya buat sebelumnya. Jadi saya harus mengeluarkan ide-ide saya yaitu dengan konsep paramecia. Jadi di luar dari batas nalar saya. Jadi saya anggap ya ini saya manusia paramecia itu. Ini yang kurang apa Rin? Judulnya Warik ada nggak? Itu mungkin bisa jadi next album ya. Jadi Warik gitu ya. Oke, terus 93 tadi udah dijelasin. Jelas, ya. Borneo itu mengingat kembali mengenang Kalimantan itu bahwa sentuhan Borneo itu ya di situ etnik Dayaknya saya tonjolkan di situ. Terus mengenal lagi Borneo itu tempat kampung halaman kedua saya. Oke. Tapi semua di album itu memang ada nuansa musik Borneo-nya apa cuman lagu itu saja Borneo? Di Paramecia Part 2 itu saya combine antara alat musik sampai sama gending Jawa. Wah, seru banget nih Mas Dam ya. Ini nanti satu cicilannya satu. Ini nanti bakal play juga nanti yang untuk Paramecia ya. Part 2 tadi ya. Dan itu panjang loh, 14 menit. Enggak apa-apa. Waktunya banyak kok. Satu Patrick gitu. Waktu kita masih banyak ya Rin ya. Itu yang kita cari. Yang 30 menit nggak perlu ada. Kalau bisa ayo gitu. Jadi kita nggak usah siaran kalian. Saya lagi kita pulang gitu ya. Dan jam 12 kita balik sini langsung kita tutup gitu. Itu ide menarik banget. Oke, sebelum nanti kita cerita karena tadi sempat diceritain sama Mas Hari bahwa nanti ini tadi covernya agak tertunda. Kenapa? Kemudian ini ada gambar atau sesosok ini nenek-nenek ya. Nenek-nenek ya. Nanti dulu, jangan diceritakan dulu ya. Saya agak serem soalnya lihat nenek-nenek. Putra diri ya. Itu nih, saya berusaha ngaca jadi. Nanti kita bakal ngobrol juga, tapi buat sahabat yang juga tertarik banget buat tanya-tanya sama Mas Hari Arai, silakan gabung sama kita di 081329088099. Masih ada Rinita dan Mas Tommy Rockwell di sini pastinya di Universe.
Masih ada Rinita Gunawan di sini sama teman-teman. Masih ada Mas Tommy Rockwell dan juga ada bintang tamu kita yang paling luar biasa, ada Mas Hari Oke, selamat malam. Kembali ketemu lagi dengan saya. Sudah kenyang ya Mas ya? Alhamdulillah. Berapa porsi nasi gorengnya? Kayaknya tadi abang nasi goreng di depan lama banget. Tunggu masaknya lama. Oke, dan sudah bersama kita juga satu lagi bintang tamu kita. Ini dari rambutnya saya tahu kalau beliau ini adalah yang mendesain gambar albumnya karena mirip dia ya. Wajahnya daya sekali deh. Aduh, Mas siapa, perkenalkan dulu Mas. Oke, nama saya Nugroho. Diutus Mas dari kemarin tuh waktu buat album Dayak. Kita coba untuk mendesain lagu apa? Covernya ya. Untuk Dayak. Alright. Dayak apa Dayak? Dayak. Jawa banget. Dayak. Pokoknya nek Jawa nganggo N ngarepe. Dayak. Apa? Itu termasuk Solo asli. Gading. Solo asli itu desa Mas ya. Jebres. Oke ya. Terus ngomongin tentang cover lagi nih. Ya. Saya masih penasaran gimana ceritanya bisa mendapatkan cover seperti ini. Apakah ada arti tertentu kah juga atau gimana Mas? Silakan. Apa dapat wangsit ya? Oh, jangan-jangan. Pas temu maghrib sama nenek. Sambil makan wangsit. Gimana? Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Untuk waktu itu kan sebenarnya ini nggak rencana ya Mas ya, untuk nggak sengaja. Nggak sengaja juga. Waktu itu kan Mas dari Are apa ya istilahnya membuat sayembara gitu ya. Jadi sebenarnya itu saya nggak sengaja karena awalnya saya belum ada konsep tentang konsep gambar cover Mas. Cover. Yang di belakang ya? Yang depan. Oh, depan. Jadi saya bingung karena cover depan untuk tema Dayak ini apa ya. Jadi saya sampai buka tawaran, jadi teman-teman yang jago gambar, yang jago desain itu saya tawarin semua, ini tolong dong buatkan saya cover untuk album saya yang temanya Dayak. Karena saya sendiri udah mentok ide karena habis di lagu. Habis di Jadi lagu udah nggak energinya bikin ya. cover lagi ya. Jadi saya tawarkan sampai di sosmed saya ngetak Mas Nugroho juga. Akhirnya dia message ke saya, Mas ini mau gimana sih konsep gambarnya? Ya terserah Mas Nugroho, saya lebih seneng menurut saya membebaskan, kata saya nggak matok harus gambar ini, enggak. Jadi saya pengen kreasi Mas Nugroho seperti apa. Pokoknya kalau emang cocok, saya bagus, saya tertarik, itu nanti saya pasang di cover album saya. Oke. Dan akhirnya Mas Hari juga ini ya, maksudnya cukup tertarik dan pas banget di ini ya. Sangat menarik sekali karena gambar ini saya ngeliat pertama kali itu benar-benar natural dan ada gambar gitar saya. Ya mungkin nanti Mas Nugroho bisa cerita. Oke. Oh, dia yang di depan ini. Yang di gambar Dayak itu kan sebelahnya gambar gitar. Nah, nanti bisa diterangkan Mas Nugroho. Oke, Mas Nugroho. Itu akhirnya nggak jadi saya pasang di depan cover. Karena ya akhirnya setelah konsep cover itu akhirnya saya pasang foto saya sendiri dengan latar belakang kultur Dayak ya, dengan latar pelangi. Akhirnya untuk mengapresiasi karya Mas Nugroho itu tetap saya terima. Karya Mas Nugroho saya pasang di cover belakang dan di cover CD. Dan untuk jelasnya compact disc ya, CD maksudnya compact disc ya. Piringannya. Jangan cari yang 10.003 udah ada. Gampang malonin dah. Dagang. Besar klewer gitu. Ruko berapa Mas? Kemper. Masih diskon Mas. Oke, saya tadi belum melihat, ternyata dalamannya masih ada ini ya. Oh, dalaman kan? Ini namanya apa Mas ini yang ini? Itu kalau di Perisai sana ya? itu kan perisai sama gambar madu sama udang ya. Itu tameng juga Mas ya. Tameng. Jadi gimana Mas Nugroho mungkin mau menambahkan? untuk gambar Dayaknya Mas Nugroho ya. Oke, makasih. Sebelumnya sebenarnya dari awal itu kan saya juga bingung mau konsep apa. Saya juga nggak berani memulai dari awal. Saya harus kontak-kontak konfirmasi sama Mas Hari dulu. Dan saya juga melihat dari teman-teman Mas Hari yang dari saya bayar itu kan seperti apa tuh gambarnya, coba. Saya juga nggak berani mau mendahului gitu kan. Istilahnya gambarnya coba yang pose gitu. Terus ternyata Mas Hari kayaknya nggak serak sama yang itu. Iya. Oke, saya baru mulai karena saya juga cari ide dulu, nggak langsung kita buat jadi gitu nggak. Kemudian kita ke Gunung Lawu cari wangsit. Oke. Kemudian ada mbah-mbah. Akhirnya mbah itu muncul di depanmu ya. Itu terbang dulu tuh.
dari bulan terbang dulu itu terus oh ternyata Anda dapat hadiah gitu kan. Hadiah wangsit maksudnya. Bukan yang obrol 3 tadi ya. So jalan ya. Paito. Kemudian kita cari ide. Kita waktu itu kan ya juga menyiapkan kertas sama kita gambarnya pakai bolpen yang standar tuh Mas. Ya, ink ya, pakai tinta ya. Tinta biasa Tinta standar biasa yang 2000-an itu. 1.500 kayaknya Mas. Oh, oke. Ditawar ya. Ya sama tahun Obrol lagi 1950. Masih 10.003 ya. Terus saya letakkan dulu. Oke. Saya cari ide. Kayaknya kalau Dayak itu kan istilahnya itu dari sesepuhnya itu kan kita cari yang ibu, karena ibu kan yang paling mulia istilahnya. Ibaratnya yang paling mulia dihormati itu kan. Oke, kita buat Dayak ya sesuai dengan itu, dengan ibu petil yang itu kan. Iya. Terus saya kombinasikan sebenarnya mau wajah Mas utuh gitu kan. Kita mau gambar kayaknya kalau utuh itu malah kayak itu ya istilahnya apa ya, kayak ini gambar foto kayak lukisan ilustrasi gitu kan. Oh iya, enggak foto ya. Kemudian kita coba untuk menggambar sebelah wajah itu separuh itu. Terus biasanya kan itu apa dari kupingnya anting-anting yang lebar ya, kupingnya lebar itu panjang itu kita coba buat itu, kemudian kita kerut-kerutkan itu. Sebenarnya itu juga lama itu, tapi itu ada Mas untuk gambarnya itu ya 6 jam. 6 jam ya, luar 6 biasa. jam. Tapi kan cuma sebelah, jadi kan nggak begitu full gitu ya. Kita buat sebelah itu, terus oh ya ternyata tak kombinasi kewe karo gitarnya Mas Hari Are yang saya suka juga, yang Black Ibanez-nya gitu. Saya suka itu. Terus saya kombinasikan itu dengan gambaran saya yang sebelah wajah itu. Kita coba buat stangnya gitar Ibanez itu sama bodinya, tapi kita buat apa Mas istilahnya untuk badannya itu Mas? Ornamennya kita buat ornamennya itu. Nah, baru kita gambar. Dan itu pun nggak langsung jadi, kita masih buat ornamen yang khusus kecil-kecilnya ya. Kecil Dayak itu. Dan finally Mas Harin juga menyetujui ya, maksudnya oke, ini kayaknya pas gitu ya. Saya lihat pertama itu langsung saya, wah ini keren banget, karena ini murni muncul dari idenya Mas Nugroho, dan itu tanpa jiplak ya, tanpa inspirasi apa ya, jadi memang benar ide pure ya kiranya. Tapi sebenarnya ini kalau menurutku kalau misalkan gambar ini bisa blok satu ini penuh, terus ini keren lagi. Keren lagi. Penuh jadi kayak siluet di belakang gitu. Tapi kalau blok nanti pas kayak wajah saya kan. Tarik ya. Jadi dia takutnya pas lihat kayak saya tadi loh. Nanti jadi Dayak nanti. Ini penuh cermin gitu. Silakan aja. Tapi ini juga keren sih, keren. Bener ya Mas Dom ya, keren. Matching sama putih ya. Betul sekali. Terus lagi ngomongin tentang ini, kan selain cover depan sama belakang ini, di dalamnya ini ada beberapa kayak tulisan ya, in English pastinya ya. If I read it, Yes, I can. Yes, I can jadinya nanti ya. Ini gimana Mas Heri, bisa diceritakan? Jadi, ini gimana? Untuk konsep cover ya. Konsep cover ini kan sebenarnya konsep album kedua dari rencana trilogi saya. Kemarin album saya yang pertama Majority itu konsepnya black, hitam. Kemudian ini di album kedua saya temukan 2 warna, hitam dan putih, dan dengan warna yang balance. Jadi hitam dan putih ada di situ sebenarnya sama-sama 3 warna putih, 3 warna hitam. Yin yang ya. Yin yang. Terus CD-nya juga, untuk CD itu saya juga kalau bisa dibuka atasnya putih, belakangnya hitam. Jadi ini menggambarkan ini adalah masa transisi saya Mas Tommy. Jadi jadi itu konsep saya. Jadi biasanya saya ngeliat yang putih aja gitu, saya yang biru gitu, ini ada hitam ya. Jadi pengalaman dari album pertama itu kan saya mengalami masa suram, masa berkabung, dan ditinggal ayah ya. Ditinggal ayah itu. Jadi kemudian saya di album kedua saya mengenang masa flashback saya masa kecil. Jadi ternyata mewakili juga. Ada album kedua nggak tahu mengapa ada yang istilahnya namanya angka keberuntungan, hoki number. Dan sini saya mengatakan hoki number ini adalah angka 2. Angka 2 ya. Jadi pertama ada 2 warna di cover ini dominan, hitam dan putih. Terus 2 elemen kultur Kalimantan dan Jawa. Terus 2 masa saya kecil sama masa saya remaja.
Ya enggak, 2 istri ya. Saya nggak berani kalau masalah itu keputusan yang ini. Kalau niatnya ibadah boleh. Asalkan adil ya Mas, alhamdulillah. Yang penting niatnya ibadah. Oke, baik. Kita sambil bacain yang udah gabung ya. Oke, yang udah gabung di WhatsApp Banyak dulu. banget ini ya. Banyak banget, ada berjuta-juta bintang di langit. Ada Alenta di Sragen. Hai, Alenta. Halo, Alenta. Mau request lagunya Alone at Last yang jiwa udah kita puterin ya. Ya, thank you. Terus udah gabung lagi di SMS. Halo Kak, ada Laron di Karanganyar. Mau request lagu dong Nelson, udah kita puterin. Salam buat semuanya aja. Thank you. Dan buat Mas Hari mau apa nih? Oh, buat yang ini semuanya aja deh, yang lagi dengerin dan buat yang lagi share, makasih. Alright. Oke. Terus ada Belt Eagle alias Wahyu Rainbow Ah, ini ya. Mas Wahyu Rainbow ini. Apa kabar Mas Wahyu? Hai, Universe Rock with Renita dan Bang Tommy Rockwell. Puterin Stratovarius dong, Learning to Fly. Dan Wow, buat keren ini. semuanya listener, keep rocking. Alright. Terima kasih Mas Wahyu Rainbow. Terima kasih, dan satu lagi deh, ada Noval mau request lagunya Collective Soul December. Oke, nanti diputerin ya. Oke, sebelum Rinita break putar lagu, Mas Hari, Rinita mau puterin lagunya Mas Hari nih yang judulnya sebentar. Yang sebelum puterin yang Paramesia yang part 2, Rina mau tanya, yang belum dibahas tadi yang Greeting My Guitar sama Yaku Taharu Ikau. Nah, namanya susah ya Mas Tom ya? Yaku Taharu Ikau, kira-kira apa artinya? Bahasa Jawa jadi. Jawa kulon ya. Yaku yo aku. Aku ya. Aku iso aku iki ya. Gimana ceritanya tentang Yaku Taharu sama Indah apa ini? Ada filosofi, terus ada Greeting My Complicated Guitar. Nah, Romance. itu Complicated. deh boleh diceritain sebelum Oke. kita ke lagu. Complicated Romance itu sebenarnya kalau kita dengar musiknya tuh lebih complicated secara nada, tapi kalau dengar tetap rasanya enak. Jadi saya nggak sengaja ketemu nama kata complicated karena saya waktu itu mencari nada itu emang agak ruwet. Terus tapi nada lagu itu sebenarnya lebih romantis. Jadi saya kombinasikan aja judulnya jadi romantic romance. Oke. Kemudian yang Greeting My Guitar. My Guitar kan itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris artinya salam gitar bercerita. Jadi lebih di situ saya mendatangkan gitaris tamu dari komunitas IGC, namanya Mas Dedi. Jadi dia mau main gitar di situ. Dan untuk aransemen ritmenya tetap saya yang buat. Kemudian yang Yaku Taharu Ikau itu sebenarnya bahasa Dayak. Yaku Taharu Ikau. Ini tuh kirain Jepang Mas Tommy. Ya kan kayak bahasa Jepang ya. Saya pikir bahasa Kokoro Jawa. no Tomo gitu. Atau terharu padamu ya. Ya ikau kan ikam dari Iya, ya. Ikau. Jadi Ikam. Jadi Yaku Taharu Ikau artinya aku rindu kamu. Aku rindu kamu. Oke. Jadi sebenarnya itu menggambarkan saya sebenarnya apa yang saya rasakan ketika proses ini. Sebenarnya saya merindukan kampung halaman saya di Kalimantan. Kemudian indah filosofi itu saya nggak bisa ngomong beautiful filosofi, nggak bisa karena terlalu rancu. Jadi indah itu istilahnya menggambarkan ini lagu penutup. Jadi yang dengan nuansa lebih ke nuansa alam. Dan filosofi itu artinya ya menyimpulkan bahwa setelah mendengarkan keseluruhan dari album Dayak ini. Ini penutup ya, istilah kalau kan Closing-nya. closing ya. Jadi filosofi itu adalah rangkuman dari Semua lagu yang tadi ya. jadi refresh, bukan rangkuman lagu, tapi setelah Paramesia Part 2 itu lebih berat musiknya. Oke. Dan saya coba refresh otak sebelum kita nutup album ini. Saya coba hadirkan musik yang lebih catchy. Dan dengan Jadi Indah ini bukan nama orang ya. bukan, lebih ke nuansa musik. Jangan sendiri. ngomong orang ini. Nama hotel juga bukan ya. Ya, oke, Nama lanjut. hotel kenangan dan malah dijelasin ya. Ini curhat. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi karena Rindra penasaran banget sama Paramesia Part 2 yang tadi Mas Ari bilang menggabungkan antara Dua kultur Dua Dayak kultur ya. dan Jawa. Jawa, dan itu dibuka dengan nuansa psikedelik. Nah, ini psychedelic. pada penasaran kan? Jadi ini langsung aja Rina puterin dan keep stay tune pastinya bersama kita bertiga di Universe Rock.
lebihnya 43 menit dan kita masih di masih ada Rinita dan masih ada Mas Tommy Rockwell dan masih ada Mas Hari Are. Tapi karena kita udah nggak bertiga lagi, Mas Nugroho sudah cabut. Sekarang berganti personil lagi ya. Sudah ada siapa? Baik. Silakan memperkenalkan diri. Menghinakan diri ya. Siapa ini? Perkenalkan. Good night. Good night langsung ya. Dari Londo. Oh, dari Londo. Baik si Poni. Jati Londo. Di sini buat Monster Oke. dari Lot Simboni. Oke, sudah ada Mas Fuad Monster. Gimana kabarnya nih, Mas? Bikhair, alhamdulillah, ambiar sekali. Biar sekali ya. Oke, karena Mas Hari Are tadi lagi sibuk dengan album terbarunya. Kalau Mas Fuad Monster lagi sibuk dengan apakah lagi mau buat album terbaru juga atau sudah mau album keberapa nih? Rin dia siap-siap bikin album juga, tapi Nah. album kucing ya. Koleksi foto kucing. Judulnya dikit dan apa? Karakas atau Kebetulan ini persiapan untuk albumnya Lot Simboni yang keempat. Keempat ya? Karata Yuda seri 2. Batu ya, tapi versi Indonesia dengar? Enggak Ya, masih tetap bahasa Inggris. bahasa Inggris ya. Kemudian untuk solo saya masih berkutat di Metal Planet seri 31, 32, 33. Tiga album ya. Oh, Kita pensiun ini. Trilogi saja. Trilogi lagi. Oke, baiklah. Karena pada sibuk banget ya, albumnya sudah banyak banget. Nah, kalau Mas Fuad sendiri apakah juga mengusung tema tertentu? Apa boleh kasih bocoran juga untuk Lot Simponinya? Untuk Lot Simboninya lanjutan dari Bharata Yuda part 1. Kalau yang part 1 itu kan ceritanya tentang Kurawa, sekarang ceritanya ke Pandawa. Oke, ke Pandawa ya ceritanya. Terus Mas Fuad, ini kan di albumnya Hari Are ini kan Anda sebagai apa ini? Kebetulan sejak album pertamanya Hari, saya dipercaya sebagai sound engineer-nya. Sound engineering ya. Dan untuk album Dayak ini sedikit agak saya bedakan agar ya istilahnya lebih apa ya, lebih mengena. Dalam hal frekuensi atau gimana? Ya frekuensi juga, Frekuensi kemudian tone Tune? ya. Jadi saya bikin lebih apa ya, lebih, Smooth ya? Jadi detail dari tiap-tiap yang dimainkan itu bisa keluar semua. Jadi lebih berasa ya. Oke. Karena ini Rin, jadi Gimana, Mas? kalau di album Majority itu kan Hari Are ingin bercerita tentang keterpurukan dia ya. Ditambah lagi ditinggal oleh ayahanda yang tercinta, itu sangat menguras sekali perasaan. Kemudian tapi ini justru album yang Dayak ini dia ingin mengenang masa kecil dia, masa kecil sampai remaja dia ketika di Kalimantan ya. Jadi memang harus beda nuansa ya. Jadi kalau kita dengar di album Majority yang di album pertamanya dia, memang meskipun nadanya itu ada yang riang tapi soundnya ada kelamnya dikit, memang harus karena sesuai dengan tema perasaan waktu itu. Kalau di sini di album Dayak memang lebih ada cerianya, ada lebih yang lebih ke jiwa waktu muda dulu gitu. Iya. Oke, ya seru banget ya lagunya ini. Terus kalau ngomongin tentang yang tadi lagu yang apa? Terinspirasi dari Ditinggal Ayah yang judulnya apa? Itu di album pertama saya. Majority ya? Oh, di sini belum, ini udah nggak ada ya? Ada. Ya soalnya. Oh, ada. Ada Judulnya apa nih? Di listnya itu. Judulnya apa tuh, Mas? Dedicate for Father. Jadi Jadi itu ada di album pertama saya Majority. Oh, oke, ada ya. Nanti Rinda play deh habis ini deh. Siap. Oke. Siap pengharu biru ya Oh, dengan itu ya. juga karena yang namanya Ditinggal Ayah ya, jadi gimana kerasa lebih sedih daripada ditinggal pacar ya. Kalau pacar bisa cari lagi ya, kalau Ayah nggak bisa cari lagi. Oke, Mas Hari nanti sampai jam 11 atau sampai jam 12? Jam 11. Jam 11 ya, oke ya. Karena kita masih akan lanjut lagi. Nah, ini karena teman-teman yang dengerin, sahabat yang lagi dengerin kan pastinya pengen juga dapetin
kaset atau album kaset ya, CD terbaru, album terbaru dari Hari Ara yang judulnya Dayak Sequel of Majority. Bisa didapetin di mana aja nih? Bisa kontak langsung dengan saya lewat Facebook. Nanti bisa inbox atau nanti kontak ke nomor WhatsApp saya 0878 0878 353 90 119 atau bisa juga hubungi langsung dengan GFM Deap lewat Mas Tommy. Oke, bisa ya kita. Bisa banget. Bisa juga dengan Mas Pat langsung. Nah, karena beliau sebagai sound engineering saya di album Dayak. Oke, jadi bisa lewat Mas Tommy Rockwell. Ada Instagramnya Iceng Cengpo. Iceng Cengpo. Oh bukan, kalau Instagramnya Tommy apa? Tommy apa? Jadi suara. Oh, ya. Banget. Nama yang sangat mengerikan, sangat menggoda. Atau langsung di ini ya. Kalau di Mas Hari Arai itu hanya di Facebook di Hari Arai dan Instagramnya juga Hari Arai. Double R, Hari HARI, kemudian ARRAY, atau langsung hubungi sama Mas Fuad Monster juga bisa ya. Berapa ini Mas Hari Murah untuk dan menebus ya satu album ini? Untuk albumnya yang begitu ya saya bilang ini masterpiece saya Mas Tommy. Harganya 30.000 saja. Wow. Karena saya berharap dengan harga itu saya pengen bisa album ini bisa menjangkau ke semua kalangan. Jadi nggak cuma kalangan remaja, dan kebetulan kemarin ada cerita remaja itu, putri ya mungkin. Semua kalangan. Besar dari dong. remaja muda. Remaja putri dan ibu-ibu puber kedua. Oke ya. Terus karena kita mau udah ke menit 50 nih ya, mungkin yang Rin, tambah lagi. Sebenarnya kan itu juga dijual paket bagi teman-teman yang belum memiliki album Majority ya. Karena memang ini berkesinambungan ya. Jadi memang sebaiknya sebelum mendengarkan Dayak seharusnya mendengar Majority dulu. Karena ini juga ada sangkut pautnya dengan album yang ini gitu. Jadi album Majority itu ada, kalau misalnya ibarat ini kan buku album kedua ya. Album buku kehidupan saya. Jadi Majority itu adalah bab pertama dan Dayak ini bab kedua. Oke, tapi bisa didapatkan ada paketnya gimana tadi Mas Tom? Jadi kalau kita beli dua nanti kalau satu 30.000, kalau dua 50.000. Nanti ada bonus CD album bandnya Hari Ara itu apa? Kawindra ya, kawin ya. Tiga dong. Kawindra ya. Berarti 3 dong dapatnya. 3 CD. Oh, 50.000. 3 CD album 50.000 saja. Murah banget ya. Jadi 10.000 tiga ini. 2 album solo gitarnya, 1 album bandnya yang namanya Kawindra gitu. Kawindra. Oh, Kawindra. Kawindra tahu pakai tanda pedung lagi. Penuh koma itu. Oke, baik, sekali lagi ini bisa didapatkan 50.000 ya, ingat-ingat. 50.000. Dan apabila memang bingung nyari saya, Mas Fuad atau Mas Hari, langsung aja ke Ria FM ya, di office-nya ya. Di Nanti jam bisa kerja. dihubungkan ke saya. Betul, di jam kerja dari jam 10 sampai jam 5 sore, sahabat Ria. Jam kerjanya manusia ya. Ini udah jam 12 malam gitu. Oke deh, yang terakhir Mas Hari Arai, sebelum kita closing karena udah mau jam 11, mau menyampaikan apa buat sahabat Ria atau mungkin terkait dengan album atau ajakan buat apa deh selain mungkin terkait dengan album. Monggo. Oke, untuk album Dayak saya masih terbuka untuk pemesanan, dan album ini sangat recommended karena ini tentang pengalaman saya masa kecil hingga hijrah saya ke Yogyakarta, dan album ini buat saya sangat recommend karena ini bercerita tentang kitab kehidupan saya dan tentunya sambil mengangkat kultur ya. Jadi kultur yang sangat jarang kita sentuh yaitu budaya Dayak. Itu aja. Jadi saya nggak berharap terlalu tinggi ya, karena yang penting harap mudah diterima oleh semua kalangan. Amin. Yes. Mas Fuad. Baik, silakan Mas Fuad. Yes. Mas Fuad harapannya gini, untuk album ketiga harus saya lagi gitu. Harus tetap bantuin album-album selanjutnya dari Saya harapannya apa ya? Kucingnya laku ya. Jebakan ya. Ya untuk album next mungkin lebih diperliar kayak gitu. Agar istilahnya semua lini tercakup.
Kemarin saya dimintai hari, Mas ini albumnya ketiga saya kok kayak blank ya, buntu mau apa ya? Tak suruh kamu jalan-jalan sana ke Tamangu, jalan-jalan ke Dieng atau mana, nanti kan dapat ide. Dari situ kan di jalan pasti ketemu apa ya, itu bisa jadikan judul lagu. Jadi ide itu nggak cuman misalnya minim ide kan, kita bisa kemana-mana nanti dapat ide pasti lah, karena kita sebagai musisi kan otaknya brilian ya. Oke, baiklah. Ya, seperti itulah. Jadi ya, meninggikan mutu gitu. Yang penting baca hati sempurna kali ya. Biar lagunya tambah jreng Harus gitu ya. gitu. Jadi seorang seniman harus pedirin. Yes, karena betul. dia ya sertifikatnya langsung dari Tuhan kan. Tahu-tahu bisa gitar gitu aja deh. Gitu kan. Yes, nanti abis ini kita puterin yang Dedicate for For Father. Father. Jadi yang pada penasaran tunggu dulu karena kita masih ada 1 jam lagi. Jadi keep stay tune di Universe Rock.